Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin sudah kita bahas, ya. Ini diulang-ulang. Amal yang dicintai Allah. Hadis riwayat Bukhari Muslim, sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ilallah. Amal apa yang paling dicintai Allah? Sahabat-sahabat tanya. Qala, Nabi menjawab, as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktu. Di sini hati-hati tersirat khusyuk. Salat tepat pada waktu, di awal, di tengah, di akhir, itu ukuran cinta. Ukuran cinta itu menepati panggilan kekasih. Summa ayu, kemudian apa? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Qultu summa ayu, kemudian apa? Al jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Doa tadi, Rabbi auzi'ni an ashkura, dan seterusnya. Hati itu kalau khusyuk, konek kepada Allah, memanggil untuk haus mendoakan orang tua. Rasakan. Bahkan konek kepada ruhnya beliau. Hati jiwa konek kepada Allah, yang putus itu jadi nyambung. Perhatikan. Sebaliknya hati itu kalau besti konek kepada setan, nyambung jadi yes apa yes kira-kira? Yes apa yes? Iya, betul ya. Kalau konek kepada Allah, itu nanti konek kepada para wali dan para nabi. Coba surat Ibrahim 40. Rabbi ja'alni muqiman sholati wa min zurriyati rabbana wa taqabbal doa. Itu minta sholat khusyuk diriku dan anak cucuku. Setelah itu, Rabbana ufirli wali walidayya. Langsung disambungkan kepada orang tua. Jadi sholat khusyuk itu aslinya melebihi tahlil. Jenengan tahlil 1 minggu berapa kali? 1 minggu sekali. Sholat ya? Saya ini pencinta tahlil. Ternyata di dalam sholat itu tahlil tok. Mendoakan semuanya. Enggak egois. Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul. Coba nanti. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Sekali lagi, hati itu kalau konek kepada Allah, itu langsung nyambung kepada orang tua. Loh, hadis ini loh, apa hubungannya? Setelah sholat orang tua. Hati-hati. Persembahkan sholat kita itu untuk orang tua, jelek nanti itu. Malah ketika sujud itu, gini, jadikanlah sujud kita itu seakan-akan alam barzah kita. Wasjud waqtarib, sujud dan dekat dengan Allah. Tidak hanya dekat dengan Allah, dekat dengan Rasul, dekat dengan para wali. Gini, kira-kira sesama pecinta sujud, frekuensinya sama enggak? Sama. Dan itu kalau nyambung ingin bangkit? Enggak. Berarti sampean kalau sujud kok pengen bangkit, tandanya tidak wis gak nyambung Gusti Allah, gak nyambung wong tua, gak nyambung para nabi. Jari setan, lapo suwi-suwi, ha? Pilih, tentukan pilihannya. Nyambung apa enggak nyambung? Hah? Nyambung? Bisa enggak dipisah-pisahkan sholat dengan orang tua? Enggak bisa. Ridallah fi ridal walidain. Surat Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Apa ini saya 2 pekan yang lalu silaturahim ke Bapak.
silaturahim kepada ibu mertua. Habis silaturahim, hatiku kecas itu. Paham? Hati saya kan jenengan sadap terus, ya entek terus baterai saya. Nah, saya mepet sama orang tua. Paham maksudnya? Saya minta doa. Ridallah fi ridal. Setelah silaturahim saya tunggu, biasanya ada ilmu baru yang diturunkan sama Allah. Allah dan orang tua itu tidak bisa dipisah-pisahkan loh. Kalau tidak percaya, buka surat Luqman itu. Kenapa ada ayat sama juga? Aniskurli wali walidaik ilayyal masir, bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tua, ilayyal masir, nanti kamu kembali kepadaku. Ini takwilnya seperti ini. Survei dan fakta, kalau ada orang itu sekaratnya lama, nggak berangkat-berangkat, itu biasanya ada kaitannya dengan orang tua. Siapa itu? Alqamah. 2, ini kesaksian saya. Bu, ikhlas mendengarkan ini? Bu Seno tahu orangnya, tapi saya nggak menyebut nama. Kalau nggak salah RT 3 juga. Ustadz, ini ada ibu Ustadz melahirkan anaknya nggak keluar-keluar. Saya langsung, pasti punya salah dengan orang tua. Nggak ngaku, ditutup HP-nya. 5 menit telepon, iya Ustadz ketika dia berangkat tukaran sama mertuanya. Minta maaf, padahal sudah divonis 15 menit operasi. Setelah minta maaf, anaknya keluar. Ridallah fi ridal. 2 pekan lagi, ditelepon lagi sama orang yang sama, kasusnya sama. Ada ibu yang melahirkan enggak keluar-keluar. Saya ngomong, saya ini ustadz bukan dukun anak. Sama, pasti punya salah dengan orang tua. Minta maaf, anaknya keluar. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Allah dan orang tua itu enggak bisa dipisah-pisahkan. Aniskurli wali walidai. Orang sakaratul maut enggak berangkat-berangkat pasti punya salah ini. Itu tidak hanya sakaratul maut, tidak hanya melahirkan, mau sholat juga begitu. Kalau kulo dan panjenengan itu masih ada masalah dengan orang tua, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Coba mau sholat sedekah atas nama almarhum semua saja, langsung wus koneknya itu begitu. Percaya apa badan? Ini loh, sholat ini kan kaitannya dengan Allah. Birrul walidain orang tua, jihad fisabilillah ini juga jihad. Kita sholat itu juga jihad fisabilillah. Kita sholat gak akan bisa connect kepada Allah kalau tidak didukung amalan sholihah, apik nawang tua, sedekah dan lain sebagainya. Jadi banyak orang yang salah paham dikiranya sholat itu berdiri sendiri. Sholat itu bisa khusyuk, sedekah, anak yatim, orang tua, jihad fisabilillah, baca Al-Quran, gak ngerasani, wudhunya, ada kaitannya itu. Before and after, Bu. Sholat kita dipengaruhi sebelum sholat kita. Dan kehidupan kita dipengaruhi sholat kita. Kita kan sering keduniawian kita mewarnai sholat. Yang benar kan dunia kita diwarnai sholat khusyuk kita, betul enggak? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat kita itu kan sering diwarnai. Saya kan sholat, bukan jenengan, tapi ingat apa-apa. Kesibukan yang sebelumnya itu loh. Yes apa yes? Itu namanya sholat diwarnai. Yang betul adalah sholat mewarnai kehidupan. Gimana caranya sholat mewarnai kehidupan? Khusyuknya lebih dominan, akhirnya nanti khusyuknya itu sampai 24 jam.
Sebentar, jenengan punya HP? Ya, setelah dicas itu pemakaiannya berapa jam? Sekian jam, harus dicas lagi kan? Jenengan sadar, sholat dibuat waktu subuh, zuhur itu kan dalam rangka ngecas. Betul? Sholat subuh, supaya nggak putus di situ tengah-tengah ada sholat duha. Dan ada sholat sunnah-sunnah yang lainnya, supaya nanti ketemu zuhur. Supaya nggak putus. Kita itu sering nyambungnya apa putusnya ya? Kemarin kita bahas, kenapa Rasulullah itu sampai bisa sholat kakinya bengkak. Ya, jenengan saya tunjukkan kuncinya ya. Saya berusaha ketika sholat tahajud sendiri, berlatih 2 rakaat 15 menit, bisa. Saya tingkatkan, perhatikan, 2 rakaat 30 menit. Saya tingkatkan 2 rakaat 1 jam, gak terasa. Mau caranya? Gak jawab, gak jadi. Mau. Ustadz mau, jamaah mau, ilmu masuk. Ustadz mau, jamaah enggak mau, mubazir. Ya Allah. Caranya gimana? Saya mendapatkan ilham dari hadis ini, Abani sama Abah Sairi. Ya, supaya manfaat kita buka ya, dengan sholawat lagi. Allah dan Rasulullah supaya ridho. Supaya sunnahnya Rasulullah sampai kakinya bengkak itu nyiprat kepada diri kita. Matur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.